serta website pun ada. Silakan teman-teman yang belum like, follow, ataupun subscribe, boleh loh salah satu di like, di follow, dan di subscribe gitu ya. Bisa YouTube, bisa Instagram, bisa Twitter, Facebook, atau sekali-kali lihat di website kita. Insya Allah di situ bermanfaat, banyak video pembahasan serta tips dan trik untuk masuk ke perguruan tinggi negeri serta informasi menarik untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama dari kakak. Yang kedua, hari ini kita akan bahas materi ekonomi persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri. Perkenalkan, nama kakak Kak Yuda Satrio Awang Toro, biasa dipanggil Kak Awang. Kakak dulu pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Kalau dulu jurusan ini masuk ke dalam rumpun atau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tapi sekarang jurusan ini sudah terpisah dan membentuk fakultas baru, yakni Fakultas Ilmu Administrasi. Di dalamnya ada 3 jurusan, ADM Niaga, ADM Negara, serta ADM Fiskal, ditambah juga peminatan untuk program diplomanya. Gitu teman-teman, perkenalan singkat dari kakak. Itu ya, insya Allah hari ini kita akan bahas untuk materi ekonomi persiapan masuk ke PTN atau TBK ataupun SIMAK UI. Kita mulai materinya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita mulai dari materi permintaan dan penawaran. Kenapa materi ini selalu kita mulai di awal? Karena biasanya untuk materi ini adalah materi yang cukup menarik dan pasti akan selalu keluar di materi UTBK ataupun soal UTBK serta soal SIMAK UI. Apakah soalnya? Kita lihat ya teman-teman ya. Oke, ini ada soal. Faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan adalah titik-titik gitu ya. Apakah A, naiknya biaya bahan baku produksi, B, selera masyarakat yang turun terhadap barang tersebut, C, pengenaan pajak terhadap barang, D, penggunaan teknologi sebagai inovasi produksi, atau yang E, dicabutnya subsidi dari pemerintah. Sebelum kita bahas atau sebelum kakak jelaskan, mungkin teman-teman ada yang mau coba jawab untuk pertanyaan atau soal ini? Materi permintaan penawaran kak, ini materi kelas 10 semester pertama kalau tidak salah. Atau bahkan dulu yang SMP-nya, IPS Terpadu pun juga sudah pernah disinggung tentang materi permintaan dan penawaran. Nah sekarang ketika kita ketemu soal seperti ini, kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan, kira-kira kita jawabannya apa ya? Berarti kakak kasih clue dulu ya. Di sini adalah ada kata kunci kurva penawaran, kemudian clue yang kedua adalah bergeser ke sebelah kanan. Ini kata kuncinya. Ada yang bisa jawab teman-teman? Semangat. Belum ada? Oke, kita langsung ke pembahasan saja ya. Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu konsep dari penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu serta pada periode tertentu. Oke, berarti di sini ada sesuatu yang harus kita pahami. Ada kata produsen, berarti ditawarkan siapa? Sama produsen, bukan sama konsumen ya. Jadi penawar di sini bukan serta-merta konsumen nawar barang atau nawar harga, bukan. Tapi produsennya yang menawarkan jumlah barang kepada si konsumen atau pada pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kata-kata jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Berarti kalau ada kata-kata jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, ini kita notasikan dia sebagai kuantitas atau Q. Lihat teman-teman ya. Pada tingkat harga tertentu. Oh, berarti di sini ada harga. Berarti ada variabel berikutnya, yakni P atau price gitu. Jadi sebetulnya barang dan jasa yang ditawarkan ini dia sangat bergantung dari tingkat harga gitu. Jadi kalau misalnya kuantitas ini kita sebut sebagai dia variabel yang terikat gitu ya. Sedangkan price ini adalah variabel yang bebas atau independen. Itu yang pertama dari pengertiannya. Yang kedua, hukum penawaran gimana Kak? Dia berbanding lurus atau positif. Maksudnya apa? Jadi kalau berbanding lurus atau positif maksudnya adalah ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Sedangkan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Jadi kalau kita notasikan harga barang naik nih, berarti P mengalami kenaikan, maka kondisinya nanti akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah.
Kalau misalnya sebaliknya, ketika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ikutan turun. Kok bisa begitu? Bisa. Karena kan dari tadi sisinya dari sisi produsen. Produsen itu pengen ketika barang yang ditawarkan dalam harga yang tinggi. Jadi ketika harga tinggi, maka jumlah yang ditawarkan akan ditambah. Tapi ketika harga lagi turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan dikurangi. Itu teman-teman ya. Makanya yang paling gampang itu adalah ketika panen raya gitu kan, harga jatuh ya. Harga jatuh berarti produsen males tuh untuk ngawarin barang. Kenapa? Karena harga lagi jatuh. Tapi kalau misalnya barangnya itu lagi tinggi, lagi banyak diminta sama konsumen, makanya lagi tinggi, maka produsen dengan senang hati akan menawarkan dalam jumlah yang tinggi pula atau besar pula. Yang pertama. Yang kedua, hukum penawaran. Kemudian setelah kita tahu konsep serta hukumnya, sekarang kita pelajari mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran. Karena erat kaitannya sama produsen, maka faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah berasal dari sisi produsen. Gitu. Faktor yang mempengaruhi adalah pertama, harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain, harga faktor produksi serta penggunaan teknologi, besaran pajak yang dibebankan, serta adanya nilai subsidi yang diterima. Jadi di sini ada pengertian pajak sama subsidi. Ini berarti dua hal yang berbeda. Kalau pajak itu berarti adalah barang, kalau dikasih pajak harganya makin mahal, tapi misalnya subsidi berarti kalau barang dikasih subsidi maka harganya semakin murah. Contoh paling gampang, LPG 3 kg. Itu kan harganya murah, kenapa? Karena disubsidi oleh pemerintah. Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat kurva penawaran. Kurva penawaran dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau berbanding lurus, sifatnya positif atau berslope positif. Jadi ketika harga yang ditawarkan itu sebesar P1, ketika harga yang ditawarkan P1, maka jumlah barang yang ditawarkan Q1. Tapi ketika harga barang naik menjadi P2 di sini, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut bertambah sebesar atau menjadi Q2. Faktor yang mempengaruhi pergerakan moving adalah atau bergeraknya kurva penawaran adalah harga barang itu sendiri. Kakak garis di bawah ya teman-teman ya. Harga barang itu sendiri. Maksudnya apa? Jadi penawaran itu bergerak kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas itu disebabkan karena harga barang itu sendiri. Kalau misalnya lagi naik, maka penawaran akan bergerak ke kanan atas. Tapi kalau misalnya harga barang lagi turun, maka penawaran akan bergerak ke kiri bawah. Jadi artinya, ini kan ada faktor yang mempengaruhi penawaran nih. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, harga faktor produksi dan teknologi, besaran pajak yang dibebankan, serta nilai subsidi yang diterima. Berarti untuk poin yang pertama, yang ini, berarti ini adalah faktor yang akan mempengaruhi kurva penawaran bergerak. Gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk poin yang berikutnya, ya kakak begini kan, ini berarti nanti faktor yang mempengaruhi kurva penawaran akan bergeser. Maksudnya bergeser itu adalah secara harga dia tidak berubah, tetapi yang berubah itu adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Ya. Nah ini dia. Jadi kurva penawaran dapat bergeser ke sebelah kiri, bisa bergeser ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya geser ke sebelah kanan, yang gambar di bawah ini, jadi dia geser ke sebelah kanan ya, dari kurva penawaran yang bergambar warna biru, geser ke warna ungu, berarti di sini titik harganya tetap teman-teman. Tetapi yang bergeser itu adalah jumlah barang yang ditawarkan dari titik A ke titik D. Ceteris paribus. Maksudnya dari ceteris paribus ini adalah faktor lain kita anggap tetap. Jadi kita tidak melihat dari sisi permintaannya. Jadi hanya lihat dari sisi penawaran. Sedangkan kalau yang gambar berikutnya, ini berarti dia bergeser ke sebelah kiri. Dari titik sini yang warna ungu ke kurva penawaran yang warna biru. Atau titiknya bergeser dari A ke B. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Faktor yang mempengaruhi bergeser apa Kak? Kalau yang bergerak kan harga barang itu sendiri. Kalau yang bergeser berarti yang ke bawah ini nih. Sorry bentar ya teman-teman. Bentar kakak agak gatal. Boleh minum sebentar ya.
Ini kayaknya gorengannya ngefek ya Mas ya. Gorengan risol. Ganjel di sini. Oke, Kakak lanjut ya. Jadi tadi sampai ke bergeser ke kanan, geser ke kiri. Faktor yang mempengaruhi adalah harga barang lain, harga faktor produksi, besaran pajak, nilai subsidi, serta adanya teknologi. Nah, sekarang bagaimana kurva ini bisa bergeser baik ke kanan atau ke kiri? Kita jelaskan dalam tabel berikut ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi geser ke kanan itu berarti kuantitas barang yang ditawarkan makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak kan? Oke, berarti kita tulis Q-nya semakin bertambah. Kenapakah? Ada suara kah? Oke. Yang kedua, kalau dia geser ke kiri bagaimana Kak? Berarti kuantitas barang yang ditawarkan semakin berkurang. Itu ya. Nah, bagaimana kurva penawaran itu atau kuantitas barang yang ditawarkan bisa geser ke kanan atas faktor-faktor ini? Berarti kalau misalnya kita melihat dari sisi faktor produksi, maksudnya apa sih Kak faktor produksi? Contohnya paling gampang adalah bahan baku ya. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin sesuatu kan kita butuh bahan baku. Nah, itu kita sebut dia sebagai faktor produksi. Atau misalnya gaji SDM itu juga kita sebut faktor produksi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang diolah oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ketika harga bahan bakunya naik gitu ya, maka kurva penawaran akan kita bergeser ke sebelah kiri di sini, kenaikan harga faktor produksi. Kenapa Kak? Karena produsen akan menutup kenaikan harga faktor produksi sehingga barang yang ditawarkan tuh semakin sedikit gitu ya. Nah, kalau misalnya geser ke sebelah kanan, berarti adanya penurunan harga faktor produksi. Jadi mumpung harga faktor produksinya turun, maka produsen bisa berproduksi atau menawarkan jumlah barang yang semakin banyak. Kemudian yang kedua, besaran pajak atau tax. Jadi kalau barang kita kenakan pajak itu kira-kira harganya semakin murah atau semakin mahal? Barang dikasih pajak semakin mahal. Makin mahal, betul. Kalau semakin mahal, berarti nanti barang yang ditawarkan oleh si produsen berarti akan dikurangi atau penurunan bergeser ke sebelah kiri begitu ya. Tapi kalau misalnya pajak yang dikenakan itu semakin turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan semakin banyak atau bergeser ke sebelah kanan. Kalau misalnya subsidi ini berarti nama lain atau dua hal yang berbeda dengan pajak ya. Jadi kalau pajak itu adalah kalau dibebankan harganya makin mahal, tapi kalau barang itu dikasih subsidi maka harganya semakin murah. Seperti gas LPG yang 3 kg. Jadi kalau barang dikasih subsidi, maka barang atau kurva yang dihasilkan oleh produsen akan bergeser ke sebelah kanan. Kebalikannya, kalau subsidinya dicabut, maka kurva penawaran akan geser ke sebelah kiri. Kalau misalnya kita pakai penggunaan teknologi, apabila menggunakan teknologi tepat guna, maka produksi menjadi lebih efisien sehingga dapat menghasilkan jumlah barang yang semakin banyak sehingga kurva penawaran bisa geser ke sebelah kanan. Lain halnya jika adanya pemborosan penggunaan faktor produksi atau tidak efisien, maka kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Kemudian bagaimanakah dengan harga barang lain? Nah, kalau misalnya kita ngomongin harga barang lain, ini kan hubungannya gitu ya. Bisa sifatnya substitusi atau pengganti, bisa sifatnya dia komplementer atau dia saling melengkapi. Kalau substitusi berarti kalau misalnya kurva penawaran geser ke sebelah kanan, berarti nanti akan ada atau terjadinya kenaikan harga substitusi. Kalau harga substitusinya naik, berarti otomatis produsen akan menawarkan barang substitusinya atau barang penggantinya. Nah, kebalikannya kalau penurunan harga komplementer berarti dia akan geser ke sebelah kanan. Jika geser ke sebelah kiri berarti penurunan harga substitusi dan kenaikan harga komplementer juga mempengaruhi faktor kurva penawaran geser ke sebelah kiri. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat soal yang tadi terkait dengan penawaran, maka faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke sebelah kanan adalah titik-titik. Berarti jawabannya mana teman-teman? Berarti barang yang ditawarkan semakin banyak. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? A, B, yang mana?
Yang A. Yang A, naiknya biaya bahan baku. Oke, kita lihat ya. Apakah A? Oke, kalau bahan baku berarti ini nih. Kalau naiknya bahan baku berarti gesernya ke kiri dong gitu. Ini kurang tepat yang A gitu ya. Ini kenaikan harga bahan faktor produksi berarti gesernya ke kiri bukan ke kanan gitu ya. Berarti yang A kurang tepat. Kalau yang B selera masyarakat yang turun. Nah, ini kalau ngomongin selera masyarakat berarti kita bukan ngomongin tentang penawaran, tapi ngomongin tentang kurva permintaan. Kalau yang C, pengenaan pajak terhadap barang. Wah, kalau dikenakan pajak, gesernya kemana nih? Ke sebelah kiri juga, Kak. Oh, berarti ini juga bukan, gitu ya. Yang D, penggunaan teknologi sebagai inovasi produksi. Oh, ini betul nih, geser ke sebelah kanan ya. Yang E, dicabutnya subsidi. Penurunan subsidi geser ke sebelah kiri. Bukan. Berarti nomor 1 ini kali ya. Oke, nomor tentang konsep permintaan dan penawaran, lebih tepatnya jawabannya yang delta. Penggunaan teknologi sebagai inovasi produksi. Oke, itu nomor terkait soal tentang permintaan dan penawaran. Kalau ini fokusnya tentang penawaran. Ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang soal ini? Gak ada, kita lanjut ya. Lanjut soal berikutnya atau materi berikutnya. Ini ada materi tentang, wah ini materi tentang apa nih? Kebijakan moneter. Oh, ini materi kelas berapa ya? Kelas 11 bukan ya? Materi ini kebijakan moneter, materi kelas 11. Jadi biasanya materi kebijakan moneter ini sering disandingkan dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu yang melakukan atau kewenangannya terletak di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan kalau kebijakan fiskal, kewenangannya terletak di pemerintah, gitu ya. Kebijakan moneter itu Bank Sentral atau Bank Indonesia, kebijakan fiskal itu di pemerintah. Nah, sekarang soalnya adalah begini. Easy money policy atau easy ini kan mudah. Money uang, policy ya kebijakan. Kebijakan uang mudah dapat dilakukan oleh bank sentral berupa titik-titik. Oke. Sebelum kita bahas sama-sama, ada yang mau coba jawab teman-teman untuk materi kebijakan moneter? Apakah A, B, C? C. Wah, betul. Jawabannya C. Ini benar jawabannya C, betul. Kenapa C? Kita lihat ya. Nah, ini ada pembahasannya sedikit. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia ya. Jadi di Indonesia tuh Bank Sentral ada cuma satu, Bank Indonesia. Untuk mengatur jalannya perekonomian Indonesia. Apakah negara dalam kondisi untuk mengendalikan inflasi, gitu ya, untuk mengendalikan inflasi, atau kondisi negara itu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, sekarang kondisinya ketika Indonesia lagi pandemi atau dunia lagi pandemi, kondisi yang terjadi itu adalah pasti negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ekonominya bisa depresi karena kita sebagai masyarakat itu lebih cenderung menahan uangnya untuk tidak dibelanjakan, atau produsen lebih menahan uangnya untuk tidak berproduksi terlebih dahulu. Meskipun produksi dipercuma, kenapa? Nggak ada yang mau beli gitu. Kenapa? Karena fokusnya adalah selamat dulu dari corona, kan begitu ya. Nah, sekarang jenis atau sifat kebijakan moneter ada dua. Yang pertama itu yang sifatnya ekspansif atau easy money policy. Yang kedua itu sifatnya adalah tight. Tight itu berarti ketat. Kalau easy itu berarti mudah. Kalau tight itu untuk mengendalikan laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di sini. Sedangkan kalau yang easy karena mudah berarti di sini menambah uang beredar. Jadi kalau misalnya perbedaannya ekspansif atau easy adalah menambah jumlah uang beredar, tight itu berarti untuk ngurangin jumlah uang beredar. Iya. Nah, sekarang tinggal kita lihat instrumennya. Instrumen pakai apa aja sih, Kak? Kalau Bank Sentral sebagai orang atau pihak yang memiliki kewenangan, berarti cara yang pertama itu bisa menggunakan politik diskonto atau politik suku bunga Bank Sentral, cadangan wajib minimum atau giro minimum, operasi pasar terbuka, serta kebijakan kredit. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya tujuan negara itu pengen moneter ekspansif atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat, berarti langkah yang dilakukan jika menggunakan politik diskonto adalah
dengan cara menurunkan tingkat suku bunga bank sentral dengan harapan masyarakat itu cenderung untuk pinjam uang di bank yang akan dibelanjakan atau digunakan untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Itu ya teman-teman ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya tujuannya untuk yang kontraktif atau mengendalikan laju inflasi, maka yang dilakukan adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga dengan harapan ketika tingkat suku bunganya bertambah, maka orang itu atau konsumen atau masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya di bank. Jadi uang beredar di masyarakat semakin berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan cadangan wajib minimum perbankan atau uang yang ada mengendap di bank, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya bank itu wajib punya uang endapan di saldonya atau di kasnya. Nah, kalau misalnya kita ekspansif berarti caranya menurunkan rasio reserve requirement atau menurunkan cadangan wajib minimum perbankan. Kalau kita turunkan berarti harapannya adalah uang itu larinya ke masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya kontraktif berarti lawannya dengan cara menaikkan rasio reserve requirement. Jadi dengan harapan uang itu masuk ke dalam perbankan. Nah, sekarang kalau pakai operasi pasar terbuka berarti kalau misalnya kontraktif, bank sentral akan menjual surat berharga ke masyarakat. Jadi masyarakat pegang suratnya, bank itu pegang uangnya. Nah, kebalikannya kalau ekspansif berarti dibalik. Bank sentral akan membeli atau menarik surat berharga dari masyarakat. Yang terakhir, kalau kita pakai kebijakan kredit, kita bisa pakai yang longgar untuk yang ekspansif, berarti kredit atau pemberian pinjaman itu kita longgarin. Tapi kalau yang kontraktif, ketat, berarti kreditnya kita ketatin dengan syarat yang lebih ketat lagi, ibaratnya gitu. Nah, sekarang berarti betul tadi ya jawabannya C. Easy money policy dapat dilakukan dengan cara menurunkan rasio reserve requirement. Kalau anggaran pengeluaran pemerintah ini dia bukan kebijakan moneter, tapi dia masuk ke dalam kebijakan fiskal. Red tax itu juga masuk ke dalam kebijakan fiskal. Utang luar negeri juga sama Kak, kebijakan fiskal. Sedangkan menjual sertifikat Bank Indonesia ini moneter, tetapi tujuannya bukan easy money policy, tapi yang kontraktif atau tight money policy. Jadi betul nomor 2 atau materi tentang kebijakan moneter jawabannya yang Charlie atau C. Materi tentang kebijakan moneter ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini ada soal tentang kasus jasa penagihan debt collector yang disewa oleh beberapa perusahaan finansial teknologi menjadi tanggung jawab otoritas jasa keuangan. Sebabnya, Bank Indonesia hanya memiliki satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke teman-teman, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, meskipun kemarin UTBK 2019 nggak ada ya, tapi UTBK 2018 atau SBPM 2018 masih keluar soal seperti ini, berarti kita tetap ya ada 5 opsi jawaban, ada A, B, C, D, E. Jadi kalau misalnya opsi jawaban A itu adalah kalau misalnya atas benar, bawah benar berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya A itu adalah atasnya benar, bawah benar, dan dia ada hubungannya gitu ya. Jadi dia berhubungan. Tapi kalau jawaban yang B, berarti sama nih, atas benar, bawah benar, tetapi dia tidak berhubungan. Ya gitu. Atas benar, bawah benar, tapi nggak berhubungan. Nah, kalau yang jawaban C, berarti atasnya benar, bawahnya salah. Gitu. Jawaban D, berarti atasnya salah, bawahnya benar.
Yang terakhir jawaban E, atasnya salah, bawah salah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti di UTBK ternyata ketemu model soal seperti ini, kita bisa coba analisa. Kira-kira apakah jawabannya A, B, C, D, atau E. Bagaimana cara analisanya? Biasanya kakak menggunakan kata karena gitu. Misalnya kalau di nomor ini materi tentang uang dan jasa lembaga jasa keuangan, berarti tinggal ditambahin kata karena gitu. Misalnya pernyataan atasnya, Jakarta sering banjir, sebabnya Jakarta adalah kota metropolitan. Nah, apakah itu berhubungan? Kalau misalnya nggak berhubungan, ya berarti jawabannya B. Atau misalnya Jakarta sering banjir, sebabnya karena di Jakarta memiliki moda transportasi yang modern. Berarti kan nggak berhubungan, berarti jawabannya B. Begitu ya. Jadi tinggal ditambahin kata-kata karena. Ini aku hapus dulu. Nah, sekarang kalau melihat dari soal ini, kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau jawab dulu sebelum kita bahas? Kasus jasa penagihan debt collector yang disewa oleh beberapa perusahaan fintech menjadi tanggung jawab OJK. Sebabnya, Bank Indonesia hanya memiliki satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada yang mau jawab untuk materi tentang uang dan lembaga jasa keuangan? Materi yang menarik, karena materi ngomongin masalah duit gitu ya. B, Kak, B. Oh, jawabannya E ya? B. Oh, B, bravo, oke. Kita lihat ya apakah jawabannya B. Yang pertama kita analisa dulu ya teman-teman ya. Di sini ada kata-kata jasa penagihan debt collector. Maksudnya debt collector itu adalah berarti bagian orang yang menagih utang, tetapi kewenangannya itu ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu bisa menjadikan atau dijadikan kolega oleh perusahaan finansial teknologi, ibaratnya jadi third party-nya. Jadi ibaratnya orang-orang fintech itu bisa nyewa debt collector dari luar untuk melakukan penagihan kredit macet. Ini sering nih kasusnya ketika dulu pertama kali fintech itu bermunculan dan menjamur di masyarakat ketika orang itu butuh dana cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pegang handphone, kemudian dapat WhatsApp, dapat SMS terkait dengan penawaran fintech, hati-hati apakah fintech ini masuk atau terdaftar oleh OJK atau bahkan fintechnya ada fintech yang abal-abal gitu ya. Betul, kalau yang A ini pernyataan atas itu adalah benar. Kenapa? Ini ya pembahasannya. Karena OJK itu adalah lembaga yang sifatnya independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan. Ini ada kata kunci keseluruhan kegiatan ya. Sektor jasa keuangan. Jadi artinya mau dia bank, mau dia non-bank, itu berarti diatur, diawasi, diperiksa, serta bisa disidik oleh OJK gitu. Jadi kenapa sih OJK ini dibentuk? Mungkin teman-teman dulu pernah tahu kasusnya Bank Senturi gitu ya. Bank Senturi itu katanya diputuskan sebagai bank yang pilot atau bank yang gagal bayar. Jadi ketika kasus Bank Senturi ini pilot, berarti dia ini katanya bisa berdampak sistemik kepada perekonomian. Akhirnya dari situ diputuskanlah Bank Senturi ini diberikan dana talangan likuiditas. Nah, pertanyaannya adalah pada waktu itu OJK belum terbentuk teman-teman. Jadi masih menjadi naungannya Bank Indonesia gitu. Jadi belibet ya. Aduh. Jadi masih dalam bentuk naungan atau di dalam kewenangannya Bank Indonesia. Kan sama-sama bank begitu ya. Jadi ibaratnya tidak ada independen antara Bank Indonesia sama Bank Senturi, ibaratnya begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, belum ada indikator atau tolak ukur yang dijadikan kapan bank itu menjadi bank yang gagal bayar. Apakah dari rasio likuiditasnya, apakah dari rasio NPF-nya, apakah dari tingkat kesehatannya atau seperti apa. Jadi dulu itu belum ada parameter, tolak ukur atau indikator yang menjadikan apakah bank itu menjadi bank yang pilot atau gagal bayar. Sehingga dibentuklah OJK agar memiliki
independensi terhadap lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Gitu ya teman-teman. Kalau sekarang kan tahu ya kasusnya asuransi Jiwasraya. Ada yang pernah dengar asuransi Jiwasraya? Itu kemarin menjadi salah satu sponsornya klub bola di Inggris, Manchester City gitu ya. Itu juga case-nya sama, dia gagal bayar. Kenapa gagal bayar? Karena ketika premi nasabah disetorkan ke Jiwasraya, ternyata Jiwasraya itu tidak bisa mengembalikan premi yang sudah disetorkan oleh nasabah. Kenapa bisa begitu? Mungkin aja Jiwasraya itu salah menginvestasikan uang premi konsumen kepada investasi yang sifatnya itu bisa aja abal, odong-odong, atau malah bagi hasilnya tuh lebih kecil dibandingkan bunga premi yang harus dibayarkan kepada nasabah gitu. Nah, dari situ OJK ini punya peranan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat sebabnya. Bank Indonesia hanya memiliki satu tujuan tunggal. Berarti ada, kita kasih clue ya. Satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini juga pernyataan yang benar gitu ya. Jadi sebabnya benar, Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau misalnya kestabilan nilai rupiah itu dia memiliki dua dimensi. Yang pertama itu adalah kestabilan terhadap barang dan jasa domestik, atau ntar kita kaitan sama kondisi inflasi ya, kenaikan harga barang. Dan yang kedua itu kestabilan terhadap nilai mata uang negara lain, atau kita bandingkan atau kita konsepkan dia sebagai kurs gitu ya. Yang pertama ini kenapa harus kita stabilkan? Ya nanti kalau misalnya jumlah uang beredar terlalu banyak akan menimbulkan yang namanya inflasi. Kalau inflasi ini kan kita bisa bagi-bagi nih. Kita bagi dia itu menjadi inflasi berdasarkan tingkat keparahannya ya. Inflasi yang ringan, kemudian inflasi yang sedang, kemudian inflasi yang berat, kemudian inflasi yang teramat sangat berat gitu ya. Kayak beban hidup kali ini ya. Jangan sampai lah ya. Kenapa sih Kak harus kita indikatorkan inflasi ini? Karena inflasi ini setiap negara itu pasti mengalami kondisi inflasi gitu ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah apakah inflasi yang terjadi ini di bawah atau di atas pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu. Anggaplah inflasi kita patok targetnya 3%, tapi ternyata pertumbuhan ekonomi suatu negara 5%. Oh, berarti pertumbuhannya 5%, inflasinya 3%, artinya negara itu masih punya margin untung 2%. Jadi ibaratnya ketika inflasi 3% atau harga-harga barang mengalami kenaikan 3%, ini nggak masalah. Kenapa? Karena ekonominya tumbuh sebesar 5%. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah inflasi ringan itu berdasarkan tingkat keparahannya berapa persen sih? Ini berdasarkan tingkat keparahannya, kalau ringan itu kurang dari 10% per tahun. Jadi hitungannya adalah sampai dengan akhir tahun gitu ya. Jadi pas lagi closing di bulan Desember, inflasi terakhirnya itu berapa persen? Apakah 2%, 3%? Selama dia masih di bawah 10% itu berarti masih ringan. Kalau sedang gimana Kak? Kalau sedang itu berarti 10 sampai dengan 30% per tahun. Kalau berat itu berarti 30 sampai dengan 100% per tahun. Nah, kalau yang sangat berat gimana? Sangat berat itu udah over 100%. Pertanyaannya Indonesia sekarang gimana Kak? Nah, Indonesia tuh sekarang alhamdulillahnya kita masih aman di inflasi yang masih terkendali atau di kondisi yang ringan gitu ya teman-teman ya. Jadi kondisinya masih di sini. Meskipun kemarin lagi corona, inflasinya masih terkendali di angka 4-5%. Tetapi jadi permasalahan adalah pertumbuhan ekonominya lagi minus, depresi. Kenapa? Karena yaitu tadi, masyarakat itu cenderung untuk menyimpan uangnya dan tidak ingin membelanjakan. Begitu pula dengan produsen itu lebih stay cool atau kalem, tidak menambah barang yang diproduksi. Makanya tidak terjadi pertumbuhan. Gitu ya teman-teman ya. Dulu Indonesia pernah nih, pas lagi zamannya demokrasi terpimpin, mendekati inflasi sangat berat atau kenaikannya lebih dari 100%, bahkan sampai 6 kali lipat alias 600% ketika terjadi politik mercusuar ya kalau nggak salah. Sekarang
Indonesia sudah diringan. Nah, sekarang yang kedua, kestabilan terhadap nilai mata uang negara lain atau kurs. Maksudnya apa? Jadi perbandingan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Biasanya kalau kita bandingkan terhadap nilai US dollar gitu. Kenapa, Kak? Karena nilai US dollar itu adalah nilai yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Misal, kita bandingkan ya Indonesia dengan dolar gitu ya, mata uang dolar. Misalnya kita punya duit 15.000 per USS gitu. Berarti ini kan bacanya adalah kita itu untuk mendapatkan nilai 1 US dollar berarti kita membutuhkan 15.000 rupiah. Atau kebalikannya orang Amerika untuk mendapatkan 15.000 rupiah dia hanya perlu mengorbankan 1 US dollar. Nah, sekarang kestabilan ini berarti dia bisa naik bisa turun, betul gitu. Artinya bisa naik bisa turun. Kenapa? Tergantung tarik menarik dari permintaan valuta asing gitu ya. Anggaplah tiba-tiba nilai rupiah menjadi 18.000 per US dollar. Nah, kondisinya kalau begini nilai rupiah melemah atau menguat, teman-teman? Lemah. Melemah. Pintar, cerdas. Kenapa melemah? Karena nilainya itu lebih banyak atau uang yang kita korbankan untuk mendapatkan 1 US dollar itu cenderung lebih banyak. Tetapi bagi mata uang dolarnya, mata uang dolar berarti mengalami penguatan atau apresiasi. Sebetulnya meskipun nilai mata uang kita melemah, dalam jangka pendek ini ada faktor atau dampak positifnya dalam jangka pendek ya. Berarti kalau misalnya melemah gini, dilihat dari dari orang asing atau dari negara lain, berarti harga komoditas barang ekspor kita cenderung lebih murah. Artinya ini bisa meningkatkan stimulus untuk ekspor dalam jangka pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya mata uangnya itu semakin melemah, berarti dalam jangka pendek itu mungkin saja bisa menaikkan komoditas barang ekspor volumenya. Tapi dalam jangka panjang yang nggak baiknya itu adalah ya nanti kalau misalnya kita ingin impor barang, justru kita sebagai konsumen dalam negeri yang biasa beli barang impor seperti alat elektronik, kemudian gawai, kemudian tas branded itu otomatis harus mengorbankan uang rupiah lebih mahal. Jadi ibaratnya harga barang impor cenderung menjadi lebih mahal. Kayak misalnya kita jalan-jalan ke Glodok atau jalan-jalan ke barang elektronik, kalau kokoh-kokohnya lagi jual barang, kalau ditanya, kok ini lagi mahal sih? Kok iya dolar lagi kuat nih? Nah, berarti kondisinya rupiah lagi melemah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ini berhubungan nggak? Jawabannya adalah yang B, tidak berhubungan. Jadi jawaban atas benar, sebabnya benar, tapi dia tidak berhubungan. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita ngomongin lembaga jasa keuangan, Kak, ini kan kita lagi ngomongin uang dan LJK. Uang, LJK itu berarti kita bisa bagi dua. Bisa bagi dia sifatnya berupa bank, sama bisa yang berupa non-bank. Kita bagi dua lagi nih. Jadi intinya, lembaga jasa keuangan baik bank dan non-bank ini, dia diatur oleh OJK gitu ya, bukan diatur oleh BI. Kalau dulu sebelum OJK berdiri, diatur oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, dan Bank Indonesia itu mengatur perbankan gitu. Jadi non bank ini diatur sama Bapepam LK, sedangkan bank ini diatur oleh Bank Indonesia, Bank Umum gitu ya. Nah, sekarang ketika fungsinya sudah terpisah, diatur oleh si OJK langsung. Nah, contohnya non bank ada yang tahu nggak? Pertama, lembaga jasa keuangan non bank ada yang tahu satu? Contohnya asuransi. Prudensial, Manulife, Jiwasraya gitu ya. Jadi kalau asuransi ini berarti lembaga jasa keuangan yang fungsinya itu untuk mengalihkan risiko kepada si perusahaan asuransinya. Jadi kalau kita punya mobilnya nanti lagi masih kredit, kemudian kalau kecelakaan kira-kira di cover nggak ya? Oh berarti nanti akan ada perusahaan asuransinya. Kalau kita meninggal kira-kira nanti ada ahli warisnya nggak ya? Berarti kita bisa lewat asuransi. Yang kedua, non-banknya itu bisa perusahaan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu berarti contohnya seperti Adira Finance, kemudian Home Finance, FIF. Jadi ibaratnya orang pengen punya benda tetapi dia tidak bisa beli secara tunai. Akhirnya muncullah si perusahaan pembiayaan. Jadi barangnya tersebut dibeli dulu sama mereka dari dealer, kemudian ketika sudah dibeli nanti kita cicilannya ke perusahaan pembiayaan ini. Ya teman-teman ya. Kira-kira ada lagi nggak non-bank selain asuransi dan pembiayaan? Ada Kak? Nih,
pegadaian. Jadi kalau misalnya kita butuh barang cepat, kita bisa menggadaikan barang yang memiliki nilai jual, emas, handphone, laptop, TV, bahkan pernah muncul berita Tupperware pun digadaikan gitu ya. Tupperware digadaikan. Jadi teman-teman yang biasa bawa bekal ke sekolah, terus pakainya Tupperware, pasti nyampe di rumah ditanyain, mana Tupperware ibu? Balikin nggak? Udah cuci belum? Belum bu, cuci dulu sana. Itu ya teman-teman ya, pegadaian. Jadi kalau misalnya butuh uang tunai cepat bisa di pegadaian, tapi nilainya itu pasti dipotong sekian persen jadi jaminan. Misalnya laptopnya ini dinilai 5 juta. Nah, ketika kita terima uangnya mungkin nggak 5 juta, mungkin aja bisa 3 juta gitu. Kenapa? Karena 2 jutanya ini sebagai dalam tanda kutip sebagai DP-nya gitu ya. Dan terakhir non-banknya itu bisa dana pensiun. Kalau dana pensiun ini berarti kita terkait sama masa tua bagi orang tua kita yang sudah pensiun atau purnawirawan ya kalau TNI dari masa kerja. Ini adalah lembaga jasa keuangan yang bank dan non bank. Gitu ya teman-teman ya. Jadi betul nomor ini atau materi tentang ini jawabannya yang bravo. Next kita lanjut ke materi berikutnya. Semoga masih semangat walaupun siang-siang. Nggak apa-apa sambil tidur-tiduran juga gitu ya. Yang penting materinya tepat guna dan berdaya guna. Materinya tentang struktur oligopolis ditandai oleh titik-titik. Oke, ini ada soal pernyataan. Nah, soal pernyataan ini UTBK tahun 2019 memang tidak keluar, tetapi SBMPTN 2018 keluar. Ini kita bisa jawab A apabila pernyataan 1, 2, 3 benar gitu ya. 1, 2, 3 benar. Kita jawab B itu apabila pernyataan 1 dan 3 doang yang benar. Jawaban C berarti hanya 2 dan 4 yang benar. Jawaban D berarti 4 saja yang benar. Jawabannya gimana Pak? Kak, nggak ada yang benar. Nggak, justru jawabannya itu benar semua. Berarti di sini kita bisa main strategi nih. Strategi apa Kak? Strategi bola gitu kalau anak cowok. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah tahu pernyataan 3 salah, kalau pernyataan 3 salah, kalau 3 salah Kak, ya berarti jawabannya kemungkinan antara C atau D gitu. Kalau pernyataan 2 yang salah, 2 salah, berarti kalau 2 salah berarti antara B atau D gitu kan. Kak, kalau misalnya pernyataan 1 yang salah, 1 yang salah berarti ini salah, ini salah, ini salah. Berarti antara C atau D gitu kan. Kalau yang 4 yang salah Kak, kalau 4 yang salah berarti ini salah, ini salah, ini salah, berarti antara A atau B. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini strategi yang bisa kita pakai. Jadi sebetulnya dengan kondisi strategi begini, teman-teman nggak usah lihat semua pernyataan gitu. Jadi kalau misalnya udah lihat pernyataan 3 salah, berarti jawabannya antara C atau D nih. Berarti saya tinggal lihat pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 salah juga, berarti pasti jawabannya D gitu. Kak, pernyataan 2 ragu-ragu nih Kak. Nah itu dia tuh yang bingung tuh. Pernyataan 2 ragu-ragu, berarti antara C apa D ya gitu ya. Kalau ya itu ya harus kita yakinkan gitu untuk materinya. Sekarang kita lihat soalnya. Ini aku hapus lagi ya. Oke, nah sekarang itu ada materi tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah materi tentang pasar output yang dijelaskan di kelas 10 semester, kakak lupa antara semester 1 atau semester 2. Sebelum dijelasin, ada yang mau jawab dulu teman-teman? Untuk struktur pasar oligopoli, jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Yang benar semua. Ada yang A, ada yang benar semua. Oke, kita lihat ya. Ada yang A, ada yang benar semua. Oke, kita lihat. Berarti kita ngomongin pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu pasar yang ciri-ciri paling gampang itu adalah jumlah penjualnya beberapa. Kenapa kok cuma beberapa? Karena industrinya itu industri yang biasa dikatakan homogen atau heterogen. Barang yang diperjualbelikan. Ini dia ciri-cirinya ya teman-teman ya. Beberapa penjual, produsen, yang cirinya itu adalah pertama hanya ada beberapa perusahaan dalam industri. Jadi kalau ada kata beberapa itu berarti jumlah penjualnya kurang dari sama dengan 10.
Atau bahkan di buku yang lain itu paling maksimal ya 12 gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah di atas 12 itu berarti sudah banyak gitu. Jadi lebih besar sama dengan 10 gitu. Jadi paling besar 10 penjual. Nah, kemudian produk yang dijual itu dia bisa sifatnya homogen atau sejenis serta berbeda merek atau kualitas. Seperti kalau yang homogen ini dia bisa semen, kertas, karena yang dijual semen ya semen, semua sama semen. Nggak ada bedanya gitu ya. Emang ada semen kelas 1, kelas 2 gitu kan. Kertas pun sama, berarti kertas untuk gambar, untuk menulis, dan segala macam. Serta terdiferensiasi, berarti ini secara quality mungkin beda. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Dari layanan Purna Jual pun sendiri, antara Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu kan masih dikuasai oleh Honda. Artinya, kualitas Honda itu mungkin masih di atas Suzuki dan Kawasaki. Pangsa pasarnya pun juga lebih besar Honda dan Yamaha. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar atau kita sebut barrier to entry. Jadi barrier itu adalah hambatan atau halangan gitu ya. To entry berarti masuk ke dalam pasar. Kenapa kok ada hambatan? Karena jumlah penjual yang hanya ada beberapa dan penjual yang sudah stabil di dalam industri ini dia sudah punya konsumen tetap atau pangsa pasarnya dia sudah jelas. Jadi kalau misalnya ada produsen baru masuk ke dalam pasar, itu dia untuk dapat pangsa pasar itu susah gitu teman-teman. Kenapa susah? Karena konsumen itu kalau kita sudah melekat pada satu merek, susah untuk pindah ke lain hati. Weh, gitu ceritanya ya. Misalnya kalau kita punya industri mie instan gitu ya. Industri mie instan itu kadang-kadang kalau teman-teman, Kak, beli mie deh. Iya, yuk kita masak Indomie yuk. Padahal yang dimasak tuh super mie. Atau yang dimasak itu ternyata mie garing. Kita pengennya Indomie, tapi yang melekat itu adalah Indomie gitu. Atau enggak air minum. Bu, beli Aqua, ya dikasihnya Fit, atau yang dikasihnya Prima Aqua atau Sun Aqua atau Liminerale, tapi kita sudah bilang Aqua begitu. Jadi ketika ada produsen masuk ke dalam pasar ini udah susah untuk mencari pangsa pasar gitu ya teman-teman ya. Kemudian adanya pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau interdependensi antar penjual. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya salah satu penjual menurunkan harga jualnya, otomatis dia akan diikuti oleh penjual yang lain. Tetapi apabila salah satu penjual menaikkan harga jualnya, belum tentu penjual yang lain ikut menaikkan harga jual. Jadi itu termasuk sensitivitas harga. Tapi terjadi ketika harga jualnya diturunin. Jadi kalau diturunin, logikanya otomatis harapannya ya konsumen itu akan beli barang tersebut karena harganya lagi murah. Otomatis penjual lain juga ikutan nurunin harga gitu. Tetapi tidak lazim kalau misalnya penjual itu menaikkan harga. Apakah penjual yang lain ikut naikkan harga? Belum tentu. Gitu ya. Tapi beda kalau misalnya nanti ada konsep yang namanya price leadership. Nah, kalau price leadership nanti konsep yang berbeda. Kalau price leadership itu adalah model kepemimpinan harga. Mau harganya naik atau turun yang ditentukan oleh pemimpin harga, si follower harga ini atau penjual yang sebagai follower harga, dia ngikutin price leadership. Gitu. Kemudian adanya kompetisi dalam bentuk non harga seperti iklan, layanan purna jual, ini jelas ya. Iklannya banyak di TV untuk kendaraan bermotor. Layanan purna jual juga banyak, seperti barang dijual lagi di OLX tuh ada gitu ya. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat memperoleh laba normal, laba supernormal, atau rugi minimum. Maksudnya laba supernormal itu adalah berarti total penerimaannya jauh lebih tinggi dibandingkan biaya. Kalau laba normal itu berarti ya penerimanya tuh tipis-tipis saya dibandingin biaya gitu, atau bahkan impas gitu ya. Kalau rugi minimum berarti biayanya lebih besar dibandingkan pendapatan. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperoleh laba supernormal. Kenapa? Karena penjual yang jumlahnya beberapa, sehingga laba industri itu dia hanya dibagi tidak lebih dari 10 perusahaan. Makanya perusahaan itu bisa memperoleh laba normal. Ditambah kalau dalam pasar oligopoli itu, penjual dia bersifat price maker gitu ya, atau penetap harga. Beda dengan pasar persaingan sempurna yang sifatnya pengikut harga penjual, tapi kalau misalnya dalam pasar oligopoli, penjual sifatnya price maker atau pembuat harga atau penetap harga gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih, kurva permintaan berbentuk demand curve atau yang patah.
Oh, berarti pernyataan 4 benar ya. Kalau pernyataan 4 benar, berarti kemungkinan jawabannya bisa C, bisa D gitu ya. Bisa C, bisa E gitu, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Adiabarat itu juga benar nih Kak, gitu kan. Nah, berarti tinggal pernyataan 2 nih. Kalau ini juga benar. 1, 3, 4 kan nggak mungkin kan? 1, 3, nah ini berarti kemungkinan pernyataan 2 juga benar gitu. Kita analisa ya. Oh ini dia nih analisa pernyataannya. Barang yang diperjualbelikan dia bisa homogen, bisa heterogen. Ini benar, tadi kakak sudah jelaskan. Nah ini dia nih. For verb concentration ratio lebih dari 40%, ini pernyataan yang benar. Maksudnya apa? Jadi dalam industri kan tadi kakak bilang maksimal 10. Jadi kalau misalnya konsentrasi rasio 4 perusahaan itu lebih dari 40%, atau penguasaan pangsa pasar lebih dari 40%, maka industri tersebut berstruktur oligopoli gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada 4 perusahaan besar yang dia menguasai industri kayak misalnya ya tadi industri kendaraan bermotor, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, itu pangsa pasar itu sudah lebih dari 80%, teman-teman. Jadi ibaratnya hampir 85%. Nah, 15% lagi siapa, Kak? Ya mungkin 15% lagi terbagi untuk TVS, untuk Bajaj, untuk Piaggio, untuk Benelli, untuk siapa lagi ya? Motor ya? Udah ya itu ya. Bajaj, Piaggio, Benelli, TVS gitu ya. Jadi 80% itu konsentrasinya dipegang sama Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Makanya kita sebut dia sebagai industri yang sifatnya oligopoli. Nah, ini adanya barrier to entry ini benar karena perusahaan dalam industri oligopoli bersaing dalam harga dan harga yang membutuhkan modal yang besar sehingga perusahaan baru sulit masuk ke dalam industri. Betul. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam industri oligopoli butuh modal yang sangat besar pula. Sama seperti kalau sekarang kondisinya seperti Gojek sama Grab itu kan dua perusahaan yang punya konsentrasi pasar di industri daring paling besar gitu ya. Kalau ada yang lain masuk gitu ya, susah nggak kira-kira? Susah Kak. Dulu pernah ada Top Jack di pasar Minggu, gugur gitu ya. Kemudian Lady Jack. Lady Jack masih ada nggak sih Lady Jack? Kakak nggak tahu nih, ini khusus yang perempuan. Lady Jack nggak tahu ya, masih ada apa enggak. Kemudian yang warna biru Blue Jack. Blue Jack masih ada nggak Blue Jack tuh? Uber juga udah gugur. Terus apalagi Maxim sekarang yang dari Rusia. Maxim ada beberapa di tempat di spot tertentu ada Maxim gitu. Jadinya butuh modal yang besar masuk ke dalam industri. Yang terakhir, kurva permintaan yang dihadapi bersifat patah atau Keen demand curve ini juga benar. Jadi pernyataannya betul semua ya. Nah ini tadi kakak jelasin karena perusahaan bersifat interdependensi terhadap penjual lain. Ini gambarnya. Nah, ini aku hapus dulu ya teman-teman sebentar. Oh ini nggak bisa dihapus ternyata. Jadi kakak gambarin ini garis merah saja. Nah, ini kan. Nah, jadi pertama perusahaan itu dihadapkan pada kurva pasar atau kurva permintaan yang sifatnya elastis. Yang gambar atau garis merah ini. Elastis itu kan berarti kurvanya berbentuk landai gitu ya. Landai. Jadi kalau misalnya elastis dia lurus begini landai. Nah, di sini terputus-putus. Kenapa terputus-putus? Yang pertama begini. Ketika perusahaan itu ingin menurunkan harga dari titik P1 ke P2, diturunin ke sini, maka harapannya itu adalah perusahaan itu menambah jumlah konsumen dari Q1 ke Q2 di sini. Harapannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini harganya turun, kalau ketemu di sini kan ke Q1. Turun menjadi P2 berarti barang yang diminta menjadi bertambah ke Q2. Itu harapannya ketika nurunin harga dari P1 ke P2. Tapi karena sifat interdependensi alias wah ternyata perusahaan tersebut nurunin harga, kita juga ikutin nurunin harga deh. Berarti kalau ikutin perusahaan itu ikut nurunin harga terhadap perusahaan yang sebelumnya, maka perusahaan yang sebelumnya itu dia tidak mendapatkan tambahan konsumen sebesar Q1 ke Q3, hanya mendapatkan tambahan konsumen sebesar Q1 ke Q2 hanya mendapatkan tambahan konsumen sebesar Q3 di sini. Jadi kurvanya menjadi inelastis, kebentuk patah begini. Jadi otomatis dia ke bawah begini. Gitu teman-teman. Kenapa disebut dia Keen demand curve gitu ya? Karena yang dulunya sifatnya elastis
kemudian berubah menjadi inelastis karena adanya interdependensi terhadap penjual yang lain. Kondisi ini terjadi ketika salah satu penjual itu menurunkan harga. Kalau misalnya naikin harga gimana, Kak? Kalau naikin harga ya nggak terjadi gitu. Wait ya sebentar. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi betul jawabannya adalah benar semua. Pernyataan yang tepat oke, ini berarti jawabannya betul semua, Eko. Ya teman-teman ya. Lanjut, ada sorry sebelum kakak lanjut, ada yang mau ditanyakan untuk industri oligopoli teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini, ini ada soal terkait dengan jika koefisien elastisitas barang X atas barang Y adalah plus 0,85, hal ini menggambarkan titik-titik. Oke. Ini berarti ada kata kunci ya teman-teman ya. Ada kata kunci elastisitas hilang di sini, serta ada kata-kata plus. Sebelum kita jelasin bareng-bareng, ada yang mau coba jawab dulu teman-teman? Jawabannya yang mana? Biasanya kalau di soal UTBK yang keluar kan elastisitas harga ya. Ketika nilainya 0,3 maka sifatnya apa nih? Elastis apa inelastis? Nah ternyata ini ada contoh soal elastisitasnya itu bukan elastisitas harga tapi elastisitas silang. Kenapa silang? Berarti dia saling nyilang cross gitu. Kalau elastisitas harga itu kan berarti antara harga barang X dengan kuantitas barang X. Tapi kalau elastisitas silang berarti harga barang X dengan kuantitas barang Y. Yang satunya X, yang satunya Y. Kalau yang tadi elastisitas harga adalah X dengan X gitu. Kalau elastisitas hilang berarti X dengan si Y-nya. Berarti dia suatu yang berbeda nih. Bukan X sama X lagi, Kak, tapi X dengan Y. Makanya kita sebut dengan elastisitas silang. Begitu, teman-teman. Oke. Ada yang bisa jawab? A, B, C, D, E? Oke, belum ada. Berarti kita langsung ke pembahasan dulu. Jadi pertama harus yang kita pahami bersama adalah konsep mengenai elastisitas gitu ya teman-teman ya. Elastisitas itu adalah tingkat atau derajat kepekaan perubahan kuantitas barang akibat perubahan variabel. Itu konsep awalnya gitu. Jadi ada perubahan kuantitas barang akibat adanya perubahan variabel. Kuantitas barang di sini berarti kan kita notasikannya sebagai quantity Q gitu ya. Nah, perubahan variabel di sini tergantung variabelnya apa aja gitu. Bisa perubahan harga barang itu sendiri. Jadi kalau misalnya di sini QA, berarti perubahan harga barang sendiri berarti PA gitu ya. PA, waduh, ini enak banget ngomongnya PA. Ini berarti perubahan harga, berarti kan ini delta ya. Perubahan harganya gitu kan. Nah, kemudian atau perubahan harga barang lain, Kak. Nah, ini berarti elastisitas silang. Berarti anggaplah delta atau perubahan barang harga barang lain, PB gitu ya. Atau perubahan pendapatan. Kalau perubahan pendapatan ini berarti notasinya bukan P gitu ya, berarti adalah delta Y. Gitu teman-teman. Jadi variabel itu bisa perubahan harga barang sendiri, berarti itu adalah elastisitas harga, bisa permintaan atau penawaran. Kemudian elastisitas hilang berarti perubahan harga barang lain, serta perubahan pendapatan atau delta Y. Gitu. Sebentar. Nah, sekarang kita lihat rumus untuk elastisitas silang gitu ya. Jadi kalau elastisitas silang itu berarti adalah
derajat kepekaan akibat perubahan kuantitas barang Y akibat adanya perubahan harga barang lain, misalnya barang X terhadap barang Y. Atas konsep elastisitas silang tersebut, maka rumus dasar elastisitas silang adalah, nah ini dia nih teman-teman. Jadi persentase perubahan kuantitas barang X kita bagi dengan persentase perubahan harga barang Y, gitu ya. Nah, nanti dari sini kita bisa detailkan gitu. Yang teman-teman hafal rumus elastisitas, yakni delta Q, Kak. Delta Q per delta P dikali P1 per Q1, sorry. Q1. Nah, tapi kita lihat dulu nih, karena di sini kan silang, berarti delta Q-nya adalah Q siapa? Qx gitu ya. Berarti P-nya siapa? PY. P1-nya berarti P1 siapa? P1 PY, Q1-nya berarti Q1X. Gitu, teman-teman. Itu perbedaannya. Kalau misalnya harga kan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Udah gitu. Kenapa? Karena barangnya sama, tapi karena silang berarti barangnya beda. Nanti dari elastisitas silang ini akan didapatin apakah nilainya itu positif atau nilainya itu negatif. Nah, kalau misalnya positif gimana, Kak? Kalau misalnya positif, berarti hubungannya itu adalah sebagai barang pengganti atau barang substitusi. Sedangkan kalau nilainya negatif, berarti hubungan barang itu bersifat pelengkap atau komplementer. Teman-teman lihatnya begini. Misal harga minyak goreng naik, berarti kan P minyak goreng naik nih. Maka permintaan terhadap minyak goreng turun. Ini berarti preferensi konsumen itu untuk beli minyak goreng turun gitu ya. Tetapi permintaan terhadap mentega naik. Kenapa? Karena orang itu akan cari substitusi atau penggantinya dari kenaikan harga minyak goreng. Lihatnya itu adalah ini nih. Ini sama-sama naik, ini juga sama-sama naik. Tetapi notasinya ini adalah pas lagi P, ini adalah Q-nya. Gitu ya. Jadi dia bersifat positif untuk barang pengganti atau substitusi. Itu yang pertama, jika nilainya positif. Bagaimana kalau nilainya dia negatif? Berarti lihat di sini. Misalkan komplementer adalah gula sama teh. Apabila harga gulanya naik, berarti orang itu cenderung tidak mengkonsumsi gula terlebih dahulu. Sehingga permintaan terhadap gula akan cenderung turun. Gitu ya teman-teman ya. Harga gula naik nih. Permintaan gula turun. Otomatis pelengkapnya gula apa sih? Teh. Kan biasanya kalau kita beli teh kan es teh manis gitu ya. Maka kuantitas terhadap teh juga turun. Lihatnya gini. Harga gulanya naik di sini. Price-nya naik. Maka permintaan terhadap teh turun. Turun, naik. Berarti berbanding terbalik atau negatif. Jadi barangnya adalah komplementer. Kalau ini sama-sama naik berarti barangnya substitusi atau pengganti. Sampai di sini paham teman-teman? Jadi lihatnya itu adalah harga barang A dengan kuantitas barang B. Bukan harga barang A terhadap kuantitas barang A. Gitu ya. Itu berarti silang, bersilangan. Jadi kalau ketemu materi tentang elastisitas silang, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, ini dia nih. Diulang lagi soalnya. Apakah A, B, C, D, E? Sudah dikasih clue? Yang mana? Oke, belum ada yang jawab juga. Oh, oke, kita langsung jawab, bahas aja ya teman-teman ya. Berarti kan di sini nilainya positif nih. Positif 0,85. Berarti bisa dipastikan hubungan antara X sama Y ini adalah barang yang saling menggantikan atau substitusi. Berarti kalau misalnya kita perjelas gitu ya, kembali pada soal bahwa nilai elastisitas silang bernilai 0,85 berarti nilainya positif atau hubungannya substitusi, maka yang lebih tepat adalah ketika harga barang Y turun 1%, maka jumlah barang X yang diminta juga berkurang 0,85%. Atau kebalikannya, ketika harga barang Y naik 1%, maka jumlah barang X yang diminta bertambah 0,85%. Atau secara matematis hubungannya sebagai berikut gitu ya. Nah ini dia.
Jadi si angka 0,85 ini didapat dari 0,85 dibagi 1, ya hasilnya 0,85. Atas ini adalah persentase perubahan kuantitas barang X, persentase perubahan harga barang Y. Kak, kenapa? Berarti jawabannya yang mana nih? Oh, yang C. Kak, kenapa jawabannya bukan yang B, Kak? Gitu. Atau kenapa bukan yang D, kenapa bukan yang E? Gitu. Oke, kita coba analisa ya. Kenapa bukan yang E dulu? Harga barang Y naik 1%. Ini berkurang nih. Naik sama berkurang. Berarti kan nilainya bukan positif, harusnya negatif nih, barang komplementer. Gitu ya, teman-teman ya. Yang D, harga barang naiknya 8,5%. Diminta bertambah 10%. Wah, ini berarti bisa dong, Kak. Bisa, tapi kalau kita rumusin, berarti kan begini rumusnya. 10% dibagi 8,5%. Apakah hasilnya 0,85? Tidak. Gitu. 10 dibagi 8,5 berapa tuh? 1, sekian gitu ya. Jadi jawaban ini salah. Nah, sekarang yang jawaban C ini jawaban yang benar gitu. Jawaban yang B kenapa salah, Kak? Kita lihat ya. Permintaan barang Y naik 10%, jumlah barang X naik 8,5%. Kak, ini kan kalau 8,5 dibagi 10 0,85. Tapi ingat depannya, ini sama-sama permintaan nih. Permintaan, ini juga permintaan. Berarti Q ketemu Q. Padahal kalau elastisitas tadi adalah P ketemu sama Q gitu. Oke. Nah, pernyataan A kenapa jawabannya salah juga? Harga barang Y naik 100, maka jumlah barang X yang diminta bertambah 85 unit. Nah, yang atas yang ngomongin tentang rupiah, yang bawahnya ngomongin unit. Kalau kita bagi kan nggak bisa ya, karena notasinya beda gitu. Yang atas ngomongin quantity, yang bawah ngomonginnya rupiah. Jadi tidak dalam bentuk persentase, ini juga salah. Jadi lebih tepat nomor atau pernyataan tentang elastisitas hilang adalah yang cara B. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk materi elastisitas hilang? Cukup jelas teman-teman? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini ada materi tentang akuntansi. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan Delima Jaya membayar biaya sewa gedung untuk 5 tahun senilai 480 juta rupiah. Terhitung sejak tanggal tersebut, berarti langsung bayar di muka gitu ya bahasanya. Kita bayar duluan, baru nanti kita terima manfaatnya setelah kita bayar. Jika pembayaran sewa gedung tersebut dicatat dengan pendekatan laba rugi. Oh, berarti pendekatannya laba rugi. Kalau muncul laba rugi, berarti nanti ketika kita nyatat beban dibayar di muka, berarti kita munculnya adalah beban sewa atau biaya sewa. Dan perusahaan hanya mencatat penyesuaian pada akhir tahun, maka jurnal penyesuaian pada akhir tahun pertama adalah titik-titik. Ini dia opsi jawabannya. Sebelum kita jelasin atau sebelum kita bahas bersama, ada yang mau coba jawab untuk materi tentang AJP? Ini materi kelas 12 dan masih hangat gitu teman-teman. Ada yang mau jawab? A, B, C, D, E? Adakah? Oh, belum? Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi pembahasannya begini. AJP itu kan tahapan dalam pengiktisaran dalam siklus akuntansi ya, yang berfungsi untuk menyesuaikan saldo akun sehingga menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pernah beli pulpen 3, kemudian tersisa 1, berarti gimana caranya kita bikin AJP agar pulpen itu menjadi 1, bahasanya gitu. AJP dibuat pada akhir periode akuntansi yakni 31 Desember. Tapi demikian, ada juga perusahaan yang bikin AJP di setiap akhir bulan. Jadi gunanya buat apa sih, Kak? Ya gunanya untuk ketika bikin laporan bulanan itu, saldo akun juga menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, ini transaksi yang membutuhkan AJP dalam perusahaan jasa gitu ya. Ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, perlengkapan yang terpakai, piutang tidak tertagih, dan penyusutan aktiva tetap. Khusus untuk soal ini berarti kita sedang fokus ke materi yang biaya atau beban dibayar di muka. Nah, ini dia kembali ke soal, maka transaksi yang terjadi terjadi adalah biaya dibayar di muka ya, atau beban dibayar di muka sama gitu ya. Maka transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut.
Berarti pada tanggal 1 Januari kan tadi PDD 5 kan bayar sewa gedung. 1455 nih. 55 ya. 480 juta dan dicatat dengan pendekatan laba rugi. Berarti munculnya itu adalah beban sewa, teman-teman. Jadi di sini munculnya adalah kata beban sewa. Kalau nyatetnya sebagai pendekatan neraca gitu ya, Kakak notes di samping sini. Kalau pendekatannya neraca, berarti munculnya apa? Ada yang tahu nggak? Berarti munculnya apa? Sewa Dibayar di muka. Iya, pintar. Sewa dibayar di muka. Itu perbedaannya gitu. Ini maaf nggak muat. Nanti sama nih pada kas gitu ya. Nilainya berapa, Kak? Nilainya sama, 480 juga. Perbedaannya adalah dulu nyatetnya sebagai apa? Apakah nyatet sebagai harta atau sebagai beban laba rugi gitu. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan pendekatannya ketahuan gitu ya. Nah, ketika dilakukan AJP di tanggal 31 Desember karena akhir tahun pertama dan menggunakan pendekatan laba rugi atau beban, maka kita cari yang belum terpakai atau masih tersisa. Berarti karena sudah 1 tahun, berarti yang tersisa itu adalah yang 4 tahunnya. 4/5 kita kali 480 juta. Hasilnya adalah 384 juta. Maka JP-nya itu adalah yang sewa dibayar di muka pada beban sewa. Kak, tapi kalau misalnya pendekatan neraca gimana? Oh, berarti kita bikin AJP-nya gini, teman-teman. Sewa dibayar di muka kan bikin debet nih. Berarti kalau kita bikin AJP, sewa dibayar di muka tinggal kita pindahin ke sisi kredit. Debetnya kita munculin apa, Kak? Kita munculin beban sewa. Kemudian di sisi kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nilainya berapa, Kak? Kalau nyatetnya sebagai laba rugi atau beban, nyatetnya adalah yang tersisa atau belum terpakai. Tapi kalau nyatetnya sebagai neraca atau harta, berarti cari yang sudah terpakai. Berarti yang 96. Gitu. Jadi jawabannya apa nih? Oh, jawaban tepat berarti yang Charlie. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pendekatannya laba rugi, lihatnya adalah di neraca saldo berarti muncul akun beban gitu ya, bahasa gampangnya. Tapi kalau misalnya pencatatannya sebagai neraca, berarti dalam neraca itu munculnya itu adalah sewa dibayar di muka. Kak, nanti perbedaannya apa lagi, Kak? Nah, nanti kalau misalnya perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, biasanya nanti kan setelah bikin AJP, bikin jurnal penutup gitu ya. Nah, ketika bikin jurnal penutup, berarti kan beban harus kita tutup nih. Nah, nanti pas lagi awal periode berikutnya, kita bikin yang namanya jurnal pembalik, teman-teman. Gitu. Ada jurnal pembalik atau reversing journal entry. Kenapa harus kita balik? Untuk konsistensi pencatatan. Kenapa konsistensi? Karena kan beban ini kita tutup. Kalau beban ditutup pada jurnal penutup, berarti saldonya menjadi 0. Gitu. Kalau saldonya menjadi 0, berarti di awal bulan nggak ada saldo dong. Padahal dulu perusahaan itu nyatetnya sebagai pendekatan laba rugi. Makanya kita harus bikin yang namanya jurnal pembalik. Caranya gimana, Kak? Ya berarti nanti kita tinggal balik dari si AJP-nya ini. Gitu. Jadi nanti pas di awal tahun berikutnya gitu ya, berarti beban sewanya kita pindahin ke posisi debit, sewa dibayar di muka pindahin ke sisi kredit, nilainya tetap sama 384. Nah, dari situ berarti sebetulnya mau kita pendekatannya laba rugi, mau kita pendekatannya neraca, sebetulnya saldo biaya dibayar di muka itu masih ada 384. Tahu dari mana? Nah, ini kan sewa dibayar di muka debit 480 nih. Debit ya. Berapa? 96. Sewa dibayar di muka butuh ditutup Pak? Nggak butuh karena dia harta. Berarti terbawa pada periode berikutnya. 480 debit, 96 kredit. Berarti ini kan beda nih. Ada selisih. Berapa selisihnya? 384. Nilainya sebanding dengan pendekatan laba rugi yang tadi 384 ketika sudah dilakukan jurnal pembalik. Gitu teman-teman. Makanya sebetulnya tergantung dari gaya perusahaan. Apakah perusahaan itu nyatetnya sebagai pendekatan laba rugi atau perusahaan itu mencatatnya sebagai pendekatan neraca. Ada yang mau ditanyakan untuk AJP beban dibayar di muka? Berarti kita masih belum AJP yang nih, Kak? Iya.
waktunya kan nggak mencukupi gitu ya. Nanti kalau teman-teman ketemu soal atau ada materi yang lain, ntar ini akan kita bahas di lain waktu. Gitu. Untuk KJP, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berarti tadi materi kelas 12 ya, tentang akuntansi ya. Berarti materinya tersebar dengan merata gitu ya. Di kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Sekarang materi berikutnya, nah ini dia nih. Ini. Jika seluruh bagian kurva indiferensi IC1 berada di kiri bawah kurva indiferensi IC2, maka tingkat kepuasan yang digambarkan kurva IC2 lebih tinggi dibandingkan kurva IC1. Sebabnya, kurva indiferensi berbentuk downward sloping dan cembung terhadap titik origin. Nah, ini dia berarti soal tentang sebab akibat. Sebelum kita bahas bersama, ada yang mau coba jawab? Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Ini materi tentang apa sih, Kak? Oh iya, ini materi tentang apa ya, Kak ya? Ini materi tentang teori perilaku konsumen kelas 10 semester 1. Masih ingat teori perilaku konsumen? Konsumen itu kan kita nih, orang yang menghabiskan nilai guna atau nilai pakai suatu barang dan jasa gitu ya. Jadi kalau udah kelas 12 atau ntar teman-teman kuliah, konsumen itu apa sih? Atau konsumsi itu atau siapa sih? Konsumsi itu ini Bu, makan bakso konsumsi. Ya itu berarti betul sih sebetulnya, tapi lebih tepatnya kalau kita sudah naik level berarti pengertiannya lebih level lagi atau lebih tinggi lagi. Berarti kalau konsumsi itu berarti kegiatan yang menghabiskan nilai guna atau nilai pakai suatu barang dan jasa untuk mendapatkan sebuah kepuasan, bahasanya gitu ya. Kita makan bakso berarti kita menghabiskan nilai baksonya puas kenyang gitu ya. Kita makan Indomie siang-siang panas atau lagi hujan-hujan kenyang, enak banget bener deh. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya dulu teman-teman. Nah, kalau dalam teori perilaku konsumen itu dikenal dengan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah teori kardinal serta teori ordinal. Jadi kalau teori kardinal itu adalah menyatakan bahwa suatu barang dan jasa itu dapat dihitung secara nominal dengan menggunakan satuan, misalnya fisika itu kan jarak, ada ya, jarak itu berarti kilometer, kecepatan kilometer per jam. Sedangkan dalam akuntan ekonomi ada kepuasan konsumen itu bisa digunakan dengan satuan util. Jadi kalau misalnya kita minum gelas pertama, oh puas nih, oh berarti bisa dihitung nih gelas pertama puas. Gelas kedua puas nggak? Puas nggak tapi udah mulai kembung ketika haus. Gelas ketiga puas nggak? Enggak kan, nggak bisa muntah. Oh berarti kita berlaku yang namanya hukum Gosen. Artinya semakin banyak barang yang kita konsumsi, maka pertambahan kepuasan bukannya semakin bertambah, justru malah semakin menurun. Begitu. Nah, nilai total kegunaan dikonotasikan sebagai total utility gitu ya. Dan tambahan kegunaan apabila konsumen menambah jumlah barang dan jasa disebut dengan marginal utility. Jadi konsumen akan memperoleh total utility paling besar ketika nilai marginal utility sama dengan 0. Itu adalah teori kardinal. Nah, sekarang ada satu ini Kak, teori ordinal. Jadi kalau teori ordinal itu menyatakan bahwa kegunaan suatu barang itu tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Misalnya kita punya dua barang yang akan kita konsumsi, sate sama soto. Teman-teman lebih suka sate, tapi kakak lebih suka soto. Berarti preferensi kita beda gitu. Kakak lebih suka soto dibandingkan sate, tapi teman-teman lebih suka sate dibandingkan soto. Nah, si teori ordinal ini menggunakan kurva indiferensi, yakni kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang ya. Jadi ada kata kuncinya dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke dalam materinya nih, kurva indiferensi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih bentuk kurva indiferensi. Misal nih, Adi mengkonsumsi dua macam barang berupa bakso dan somai. Sehingga kurva indiferensi dapat digambarkan sebagai berikut. Baksonya adalah sumbu X, somainya adalah bakso sumbu Y, somai sumbu X gitu ya. Nah, ini dia. Ada IC0, ada IC1, ada IC2.
Jadi semakin ke sana berarti jumlah barang yang dikonsumsi semakin banyak. Artinya tingkat kepuasan juga semakin bertambah. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah kurva indiferensi. Nah, asumsinya adalah sebagai berikut. Semakin jauh dari titik origin atau titik nol, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Kenapa Kak? Karena konsumsinya itu semakin besar. Nah, kemudian kurvanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva indiferensi cembung ke arah titik origin serta adanya MRS, yakni marginal rate of substitution, yakni berapa banyak barang X dikorbankan untuk menambah barang lain demi menjaga tingkat kepuasan yang sama. Jadi anggaplah bakso harganya lagi naik nih. Ya udah, berarti kita turunin. Yang tadinya kita konsumsi 6 bakso, kita turunin ke 2. Nah, nanti untuk menjaga kepuasan yang sama, berarti kita nambahin konsumsi somai ke titik 8, gitu teman-teman maksudnya. Jadi itu adalah MRS. Jadi selisih 6 ke 2 kita bandingkan dengan 2 ke 8, ini kita dapetin nilai MRS-nya. Demi menjaga tingkat kepuasan yang sama. Kak, kalau gitu kepuasan konsumen atau keseimbangan konsumen terjadi ketika apa? Ketika kurva indiferensi bersinggungan dengan kurva anggaran atau pendapatan. Di sini nggak ada ya. Jadi misalnya kita punya IC0-nya nih. IC0-nya nanti di sini ada kurva anggaran ya teman-teman nih. Maka strip-stripin gitu ya. Strip-strip ini adalah kurva anggaran atau budget line. Jadi kalau misalnya kita punya duit 100.000, ya 100.000 ini kita kombinasikan untuk beli 6 bakso dan 2 somai. Atau kita kombinasikan dia dengan 2 bakso dan 8 somai. Bersinggungan ini berarti menimbulkan yang namanya titik keseimbangan konsumen. Yakni ketika BL atau budget line bersinggungan dengan IC. Indifference curve gitu ya. Ini sering keluar di materi UTBK atau di salah UTBK. Jadi keseimbangan konsumen untuk teori ordinal itu terjadi ketika kurva IC atau garis BL bersinggungan dengan IC-nya atau indifference curve-nya gitu ya. Nah, begitu. Jadi pernyataan atas betul, pernyataan bawah betul. Apakah ada hubungannya? Ternyata nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Untuk kurva indiferensi teman-teman atau teori perilaku konsumen ada yang ingin ditanyakan? Materi perilaku konsumen ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, jawabannya B gitu ya. Jadi semakin jauh dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya, serta sebabnya benar kurva indiferensi berbentuk downward sloping. Downward itu apa sih Kak? Maksudnya Kak? Downward itu maksudnya dia menurun gitu ya. Slope-nya tuh negatif atau menurun. Menurun dari mana? Di sini menurun dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Kan tadi kombinasinya titik A ini 6 bakso, 2 somai. Kemudian titik B ini adalah 2 bakso, 8 somai. Dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke titik origin. Dia mencembung ke titik 0. Oke, itu materi tentang teori perilaku konsumen. Lanjut. Di sini ada soal pemberlakuan tarif pajak terhadap kendaraan bermotor akan menyebabkan titik-titik. 1. Berkurangnya kuantitas kendaraan bermotor. 2. Harga barang semakin mahal. 3. Munculnya dead weight loss. Yang 4. Kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri. Sebelum kita bahas, ada yang mau bisa jawab teman-teman? Soal nomor ini. Ini materi tentang keseimbangan atau harga keseimbangan. Kalau barang dikasih pajak, kira-kira harga makin murah makin mahal? Itu dulu. Barang dikasih pajak ya mahal. Mahal, betul. Berarti pernyataan 2 betul ya. Yang paling gampang nih, pernyataan 2 betul. Makin mahal gitu. Barang dikasih pajak makin mahal. Nah, kalau misalnya makin mahal, kira-kira konsumen itu akan menambah beli atau akan mengurangi pembelian? Mengurangi lah. Mengurangi, betul. Nah, di situ sudah kelihatan nih pernyataannya. Apakah jawabannya A, B, C, D, E? Kita lihat ya.
Nah, di sini pembahasannya pertama begini, harga keseimbangan adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Permintaan dari sisi konsumen, penawaran dari sisi produsen. Dan harga keseimbangan disebut juga dengan titik equilibrium atau harga pasar. Jadi secara fungsi matematika, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Gambarnya begini teman-teman. Nah, itu dia. Jadi ada area surplus konsumen, ada area surplus produsen. Surplus konsumen itu gini maksudnya. Jadi ini kan titik keseimbangan di titik E. Kalau misalnya kakak beli barang di atas harga titik E, di titik sini misalnya, di A, B, di arah sini, berarti kakak itu mendapatkan surplus konsumen. Kenapa? Karena kakak mampu membeli di atas harga keseimbangan gitu. Misal harga keseimbangannya 5.000, tapi kakak punya uang 20.000, berarti kakak punya surplus 15.000. Bahasanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya surplus produsen itu adalah kondisi di mana produsen itu mampu menjual barang di atas harga paling rendah di barang yang ditawarkan di titik B sini. Ini kan titik paling rendah kan? Kalau misalnya dia mampu menjual di atas titik B berarti disebut dengan surplus produsen. Nah, sekarang kita jawab soalnya deh. Pemerintah selaku regulator memiliki kewenangan dalam mengatur urusan harga, termasuk salah satunya dengan pengenaan pajak atau pemberian subsidi. Jadi kalau pajak itu kan iuran paksa yang diatur undang-undang ya, dan tidak memberikan balas jasa secara langsung. Jadi jika suatu barang yang dijual produsen dikenakan pajak, maka konsekuensinya adalah harga barang semakin mahal, serta kuantitas barang itu juga semakin berkurang. Ingat ya, kalau misalnya barang itu dikenakan pajak atau subsidi, maka yang berdampak itu terhadap kurvanya itu adalah penawaran. Sama yang tadi sudah kakak jelaskan di awal. Jadi penawaran itu dapat bergeser atau ke kanan ke kiri itu karena adanya pajak atau subsidi. Nah, berarti yang akan berdampak itu adalah di kurva penawarannya. Berarti nanti atas dasar pengenaan pajak, maka yang terdampak adalah kurva penawaran. Sehingga nanti akan memunculkan harga keseimbangan yang baru. Ini dia. Nah, itu dia tuh. Ada arsiran merah. Arsiran merah ini berarti disebut dengan dead weight loss konsumen. Kan harusnya tadi kakak mampu ngebeli di atas harga P0 ya. Tapi karena ini kurva penawarannya geser ke sebelah kiri, maka ada arsiran merah sebagai tingkat kesejahteraan yang hilang gitu ya. Jadi kalau tadi harga keseimbangannya adalah 5.000, terus tiba-tiba naik menjadi 8.000, berarti ada 3.000 dead weight loss yang hilang dari sisi konsumen. Jadi materi keseimbangan pasar ini lebih tepat jawabannya yang betul semua. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah harga barang naik, kurva penawaran bergeser, terjadi dead weight loss, serta bergesernya titik keseimbangan. Gitu teman-teman. Sudah jam 15:02, maaf lebih 2 menit. Oke, ini nanti materinya akan kakak berikan ke Kak Lili. Ada 20 orang. Terima kasih atas atensinya siang ini. Tetap semangat teman-teman, tetap sehat, serta semoga diberikan kemudahan nanti dalam belajar serta ujian UTBK. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sami-sami. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kak Lili, saya sudah ya. Nanti materinya akan saya PDF-kan, nanti akan saya beri